Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Meglani Nurul Fauziah. Saya Cahyati Anissa. Saya Rindu Aprilia. Saya Anasa Nadia Ayu Ramadhani. Saya Nelia Amelia. Saya Windy Putri Oktaviani. Saya Hairul Nisa Islami. Di sini kami akan menjelaskan tentang peristiwa Fathu Makkah dan Haji Wada. Perjanjian Hudaibiyah. Setelah 6 tahun meninggalkan kota Mekah, umat Islam belum mendapatkan kesempatan melaksanakan ibadah haji. Nabi Muhammad SAW menyadari keinginan para pengikutnya, namun kafir Quraisy masih menolak umat Islam masuk ke Mekah. Walaupun demikian, kaum kafir Quraisy merasa khawatir akan tekad umat Islam memasuki Mekah. Akhirnya, kedua belah pihak sepakat untuk menyusun naskah perjanjian yang dikenal sebagai Perjanjian Hudaibiyah. Isi perjanjian tersebut adalah 1. Kedua belah pihak sepakat mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. 2. Setiap orang diberi kebebasan bergabung dan mengadakan perjanjian dengan Muhammad atau dengan kaum kafir Quraisy. 3. Setiap orang Quraisy yang menyeberang kepada Muhammad tanpa seizin walinya harus dikembalikan. Sedangkan pengikut Muhammad bergabung dengan Quraisy tidak dikembalikan. 4. Pada tahun ini Muhammad harus kembali ke Madinah. Pada tahun berikutnya mereka diizinkan menjalankan ibadah haji dengan syarat menetap selama 3 hari di Mekah dan tanpa membawa senjata. Isi perjanjian tersebut tampak merugikan umat Islam. Di sisi lain, perjanjian tersebut membuka peluang untuk berdakwah tanpa terganggu oleh urusan perang. Fathu Makkah atau penaklukan kota Makkah. Suku Bani Bakar dibantu oleh kaum kafir Quraisy menyerang dan membantai Bani Khuza'ah yang telah menyatakan bergabung dengan umat Islam di Madinah. Peristiwa tersebut diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, kaum kafir Quraisy telah melanggar perjanjian Hudaibiyah. Kemudian, kaum kafir Quraisy menyatakan pembatalan perjanjian Hudaibiyah. Akibatnya, Nabi Muhammad SAW menyiapkan pasukan terbesarnya sepanjang sejarah Islam. Nabi berangkat ke Mekah bersama 10.000 pasukan untuk menyerang Mekah. Tentu, Nabi hanya menakut-nakuti kaum kafir Quraisy karena tidak mau kota Mekah dikotori dengan peperangan. Kemudian, Abu Sufyan bin Harb datang menemui Nabi Muhammad SAW dan menyatakan keislamannya. Setelah itu, Nabi memberikan kepercayaan kepada Abu Sufyan sebagai perantara kaum kafir Quraisy. Nabi memberikan keamanan bagi Abu Sufyan dan keluarganya dengan menyarankan bahwa orang yang masuk ke rumah Abu Sufyan akan selamat, orang yang masuk masjid akan selamat, dan orang menutup pintu rumahnya rapat-rapat akan selamat. Tepat pada tanggal 1 Januari 630 Masehi, kota Mekah dapat dikuasai Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Nabi Muhammad SAW langsung menuju Ka'bah dan tawaf. Setelah itu, menghancurkan 360 berhala yang mengelilingi Ka'bah. Sejak itu, masyarakat Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Apa itu Fathu Makkah? Fathu Makkah adalah peristiwa penaklukan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah oleh kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW dalam mereaksi pelanggaran perjanjian Hudaibiyah yang dilakukan oleh kaum Quraisy membuahkan beberapa hasil seperti memeluk Islamnya beberapa orang musyrik semenanjung Arab pada tahun-tahun berikutnya. Para pemimpin Quraisy, termasuk Abu Sufyan, telah memeluk Islam sebelum masuknya kaum muslimin ke kota Mekah. Rasulullah SAW mengeluarkan perintah pengampunan massal dengan seruan Al-Yaum Yaumul
marhamah, yang artinya hari ini adalah hari rahmat dan hari kasih sayang. Dapat dilihat dari peta di samping, nomor 1 ialah pasukan Rasulullah, nomor 2 pasukan Khalid bin Walid, nomor 3 pasukan Qais bin Sa'ad bin Ubadah, nomor 4 pasukan Zubair bin Awam, dan nomor 5 ialah pasukan Ubaidah bin Jarrah. Apa sih sebab terjadinya Fatu Makkah? Fatu Makkah terjadi karena Bani Ba'al, yakni sekutu Quraisy, melakukan pelanggaran terhadap salah satu poin dalam perjanjian Hudaybiyah yang telah disepakati oleh kaum Quraisy dan kaum muslimin secara bersama. Nah, teman-teman, apa saja sih faktor-faktor keberhasilan dari peristiwa Fatu Makkah? Yang pertama, penaklukan kota Makkah dilakukan tanpa adanya peperangan atau pertumpah darahan. Yang kedua, masuk Islamnya Abu Sufyan sebelum peristiwa Fatu Makkah terjadi. Beliau mendatangi perkemahan Muslim di Ma'ar al-Zahran. Yang ketiga, Rasulullah SAW menjamin keselamatan dan keamanan seluruh penduduk Makkah. Yang keempat, kaum Muslim datang ke Mekah dengan teriakan takbir yang menggema. Yang kelima, Rasulullah memerintahkan untuk menghancurkan sekitar 360 berhala yang mengelilingi Ka'bah. Yang keenam, diperintahkannya Bilal bin Rabah untuk mengumandangi azan di atas Ka'bah. Yang ketujuh, masuk Islamnya kaum Quraisy secara bertahap setelah kejadian peristiwa Fatu Makkah. Yang kedelapan, Rasulullah tetap kembali ke Madinah. Pengertian Haji Wada artinya haji perpisahan yang dilakukan pada musim haji tahun 10 Hijriah atau tahun 632 Masehi. Rasulullah mengajak muslimin untuk mengajarkan syariat yang sebenarnya diikuti sekitar 100.000 jamaah. Apa saja isi pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat Haji Wada? Yang pertama, larangan berlaku kasar dan aniaya terhadap istri-istri. Yang kedua, larangan menuntut balas pembunuhan pada zaman jahiliyah dan larangan riba. Yang ketiga, larangan saling membunuh dan menjadi kafir, karena sepeninggal beliau diperintahkan untuk tetap berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnahnya agar tidak tersesat. Yang keempat, tidak ada nabi setelahnya dan tidak ada umat baru setelah kalian. Yang kelima, kaum muslimin harus saling bersaudara. Tiada kelebihan satu kaum dengan kaum lainnya kecuali ketakwaannya. Yang keenam, kewajiban menunaikan zakat. Yang ketujuh, perintah berhai kalian ke Baitullah. Yang kedelapan, perintah agar patuh kepada pemimpin agar masuk surga. Terdapat nama lain dari Haji Wada. Yang pertama, Hajat al-Islam, karena ini adalah haji Rasulullah SAW yang pertama dan terakhir sesuai dengan tuntutan Islam. Sebagaimana haji ini menjadi rujukan bagi kaum muslim dalam pelaksanaan ibadah haji, yang sedikit atau banyak berbeda dengan haji kaum musyrik. Yang kedua, Hajat al-Balag atau haji penyampaian, karena dalam khutbah Rasulullah SAW ketika itu, salah satu yang beliau tanyakan kepada jamaahnya adalah, apakah aku telah menyampaikan, yakni ajaran agama Islam? Jawaban ini diinginkan beliau agar menjadi saksi di hari kemudian bahwa memang beliau telah menyampaikan ajaran. Secara khusus, pada haji ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada umat Islam rincian ibadah haji secara lisan dan praktik. Yang ketiga, hajat at-tamam atau haji kesempurnaan, karena pada hari Arafah Rasulullah SAW telah wukuf dan turunlah penegasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kesempurnaan agama dan kecukupan nikmatnya dalam firman-Nya. Dalam firman Allah, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqah
wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu illa ma dzakkaitum wa ma dzubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq al yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina famanidturra fi makhmasatin ghairu mutajanifil li itsmin fa innallaha ghafurur rahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallahul Azim. Kapan sih wafatnya Rasulullah SAW? Sekembalinya dari Haji Wada pada bulan Safar tahun 10 Hijriah, Rasulullah SAW singgah di rumah Aisyah. Ia merasakan sakit kepala dan semakin lama semakin sakit. Rasulullah SAW dirawat di rumah istri-istrinya secara bergantian. Ketika sakitnya semakin parah, Rasulullah SAW dipindahkan ke rumah Sayyidah Aisyah. Hingga pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW wafat di rumah Sayyidah Aisyah. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan serta kekurangan dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.